Oke, seperti yang kita tahu, gereja kita memasuki 40 hari puasa. Siapa yang udah mulai? Gimana hari ketiga? Luar biasa. Semoga kita kuat sampai 40 hari, amin. Jadi bukan cuma puasa aja, tapi yang biasanya kita pakai untuk jam lunch, untuk makan, kita gantikan dengan makan makanan rohani ya. Jadi jangan nanti 40 harinya berakhir, badannya kurus tetapi enggak mendapatkan apa-apa. Saya harap ya kita pas 40 hari puasa ini kita semua kuat. Kita berdoa saudara, di samping berdoa buat keinginan pribadi, kita juga sisihkan berdoa untuk syafaat. Nanti ada Tuhan mungkin taruh, kita berdoa buat keluarga kita, buat kota New York, buat apapun. Kita doakan karena ini adalah waktunya, amin. Nah saudara, salam penuaian, salam impactful life. Dan saudara berkata apa? Hidup berdampak jadi berkat, amin. Ada yang tahu Februari ini tema gereja kita apa saudara? Kita udah mulai, by the way juga happy Valentine, kemarin udah ngerayain Valentine. Juga Imlek mau datang saudara. Di tengah puasa banyak sekali buat makan. Oke saudara, apa tema kita bulan Februari ini saudara? Membangun komunitas yang sehat, amin. Ayat emasnya kita buka sebentar di Amsal 27 ayat 17. Kita baca sama-sama, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, amin. Kita udah tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk saling membutuhkan ya. Ini adalah desain Tuhan buat kita semua, bahwa kita manusia enggak bisa hidup sendirian. Saudara, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, semandiri-mandirinya kita, sepintar-pintarnya kita tetap perlu orang lain, amin. Nah minggu lalu Pastor Yongki udah memberikan ilustrasi yang luar biasa, bagus banget. Dikatakan kalau besi menajamkan besi itu pasti ada panas, ada percikan api ya kan. Artinya kita juga kadang-kadang kalau ketemu orang ada bentrokan saudara, ada cekcok, ada selisih pendapat. Kemudian juga katanya akan ada bunyi ya kan, ya itulah saudara ya kan. Tapi ya Tuhan pakai itu semua untuk membuat kita lebih bertumbuh lagi, amin. Jadi komunitas yang sehat emang tujuannya untuk mempertajam bukan untuk melemahkan. Jadi komunitas yang sehat harus saling membentuk. Enggak terjadi dengan sendirinya saudara. Nah saya bukan expert dalam soal hubungan dalam komunitas. Jadi apa yang saya mau share pada malam hari ini ya sedikit dari apa yang saya alami secara pribadi. Pada intinya sharing saya hari ini ada 4 saudara. Yang pertama yaitulah Tuhan menciptakan kita untuk saling membutuhkan. Kedua, kita ini perpanjangan tangan Tuhan untuk saling membantu, menolong, menguatkan, meneguhkan orang lain. Dan yang ketiga, ada problem, ada masalah timbul kalau kita nggak mau hidup di dalam komunitas. Dan yang keempat, kita perlu kerendahan hati untuk bisa hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Nah jadi saya mulai dari ada satu ilustrasi saudara. Ada satu orang terjebak lagi banjir nih ya kan. Ya mungkin yang sering banjir mah di Jakarta lah ya. Kita tahu teman saya lihat di berita, ini mah udah bukan banjir lagi di Jakarta, tingginya sampai berapa meter itu namanya udah tenggelam, udah kelelep, ya kan udah bukan banjir. Nah ceritanya saudara, ilustrasi ini ada satu orang yang terjebak banjir, jadi dia mesti lari ke atap rumahnya. Kemudian di atas atap rumah itu dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Udah berdoa gitu nggak lama kemudian ada orang berenang pakai pelampung. Kemudian orang yang berenang ini bilang, ayo cepetan ikut sama aku nyebur katanya. Mumpung aku ada pelampung. Tapi orang itu enggak, aku lagi tunggu pertolongan Tuhan. Kemudian doa lagi saudara, Tuhan tolong. Nah si yang berenang itu kan berlalu saudara. Udah gitu dia berdoa lagi kedua kali. Kemudian datang orang pakai perahu karet. Dia bilang, ayo cepetan ikutan, kita mau ke tempat yang lebih aman. Tapi orang itu tetap diam aja di atas rumahnya, gak mau saudara. Dia berdoa lebih keras lagi saudara. Dan yang ketiga akhirnya ada tim penyelamat pakai helikopter
turunkan tali, dia bilang ayo grab talinya, panjat supaya kamu bisa selamat, ini masih hujan katanya, airnya bakal naik terus lebih bahaya lagi. Tapi orang itu juga nggak mau saudara. Dan akhirnya air naik terus, akhirnya dia terbawa arus dan dia mati saudara. Dan dia akhirnya ilustrasi ini berkata bahwa dia ada di surga. Ya puji Tuhan dia nyampainya di surga saudara ya kan. Kemudian dia tanya Tuhan Yesus, Tuhan saya udah berdoa, kenapa Tuhan gak tolong? Kemudian Tuhan jawab, aku kan udah kasih jawaban 3 kali katanya. Melalui orang yang berenang, melalui orang yang pakai perahu karet dan helikopter. Tapi kamunya gak mau. Saudara mungkin orang ini mengharapkan mujizat yang seperti di perjanjian lama ya kan. Mengharapkan mujizat yang tiba-tiba mungkin Tuhan bisa bikin membelah banjir itu hingga dia bisa jalan di yang kering ke tempat yang lebih aman saudara. Atau mungkin Tuhan meniup apa segala macam sehingga dia bisa tiba-tiba tiba di tempat yang kering saudara. Saya percaya Tuhan itu bisa melakukan semua mujizat-mujizatnya seperti yang di perjanjian lama saudara. Tetapi saya percaya Tuhan itu juga sanggup menolong kita keluar dari kesukaran kita, mampu melakukan apa aja untuk memenuhi semua kebutuhan keperluan kita saudara. Dan benar kita mesti tergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan benar saudara. Tapi di bulan ini kita juga lagi belajar, kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita. Dan sebaliknya juga saudara, kita juga dipakai Tuhan untuk menolong, menjawab kebutuhan orang lain. Makanya judul share saya pada hari ini adalah saya membutuhkanmu, kamu membutuhkan saya. Amin. Kita saling membutuhkan. Yuk kita baca Kejadian 2 ayat 18. By the way, mumpung Pak Yongki nggak ada, jadi kita cepat aja ya saudara ya. Mungkin ada yang belum buka puasa. Jadi saya khotbah yang lihat muka saya ngelihat bapau kali ya. Karena lapar. Ya Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Nah karena dasar inilah saudara, bila kita nggak mau hidup di dalamnya, dalam komunitas pasti akan timbul masalah-masalah. Kalau kita nggak mau saling melengkapi, nggak mau saling tolong menolong, saling mengerti, dan maunya hanya menjauhkan diri dari komunitas saudara, maka pasti akan jadi masalah. Secara rohani ya pasti muncul masalah, secara jiwani juga pasti muncul masalah. Karena ya kita semua tanggung sendiri, pikiran berat sendiri, masalah sendiri, cari jalan keluar sendiri. Pasti nanti ada gangguan-gangguan saudara. Nah jadi kita perlu mengerti bulan ini, sekali lagi saya katakan kita itu perlu saling melengkapi dan meneguhkan. Dan sekali lagi untuk bisa hidup di dalam komunitas yang sehat, kita perlu kerendahan hati saudara untuk saling mengerti dan melengkapi. Nah sekarang pertanyaannya saudara, ini kan tadi saya bilang sharing pribadi saya ya, jadi ini yang saya alami. Nah pertanyaannya gini saudara, kalau saya udah punya Tuhan, apakah saya masih memerlukan orang lain saudara? Karena ternyata sekarang ini saudara, terutama setelah beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID saudara, kita belajar tentang isolasi, kita belajar tentang social distancing. Jadi banyak yang merasa, sekarang saya bisa bertumbuh walaupun sendirian. Apalagi dengan kemajuan teknologi saudara, diperkenalkan waktu COVID teknologi Zoom meeting ya kan. Perusahaan-perusahaan Zoom meeting dan juga bukan cuma perusahaan, gereja-gereja juga mulai dengan Zoom meeting saudara. Jadi kita bisa ibadah ya kan. Dengan kenyamanan di rumah kita masing-masing. Pagi-pagi masih pakai roll rambut, mungkin pakai masker, matiin aja videonya masih bisa ikutan ibadah ya kan. Sambil tidur-tiduran di ranjang, sambil nyemil mungkin saudara, kita bisa ikutan ibadah saudara ya kan dengan Zoom meeting. Saya ingat dulu saudara waktu saya ambil Bible study, saya sama teman-teman kalau ada persoalan soal yang nggak ngerti, kita ngumpul sama-sama saudara. Kita bawa konkordasi, bawa buku-buku lain, reference book yang lain saudara, saling tanya jawab, saling yang udah belajar, saling kasih tahu, saling kasih pengertian segala macam saudara. Tapi sekarang saudara dengan adanya ChatGPT semua tinggal klik,
wah langsung keluar semua saudara, gampang banget saudara ya kan. Untuk mempersiapkan aja, sekarang gampang tinggal cari ayatnya, ketik ini langsung keluar, ayat-ayat referensinya keluar, gampang sekali saudara. Kalau dulu mau menyembah, mau ngumpul nih nyembah Tuhan ya kan, kita saya sama teman-teman, kan lu bisa main gitar, ayo datang ke rumah, lu main gitar, nanti yang bisa WL, kita sama-sama saudara ngumpul, menyembah, memuji Tuhan. Tapi sekarang saudara dengan adanya YouTube ya kan, kita bisa pilih mau kebaktian di gereja mana aja juga bisa saudara. Bahkan dengan WL yang luar biasa, dengan full band kita bisa ikutan ibadah saudara, ya kan loncat-loncat dari gereja ini ke gereja ini ke gereja ini bisa saudara. Nah jadi kalau kita bisa semua itu ya kan, kalau semua bisa saya lakukan sendiri, apa saya masih perlu repot-repot datang ke gereja, ke BMC New York ya kan, tengah dingin-dingin gini kita mesti bangun, berusaha pergi, itu ada effort untuk pergi, apakah masih perlu saudara? Toh saya juga punya Tuhan yang Tuhan adalah segalanya itu kan saudara ya. Saya dekat kok dengan Tuhan ya kan. Tuhan kan memenuhi semua kebutuhan saya. Waktu saya takut saya doa, waktu saya khawatir saya doa. Saya datang sama Tuhan dan Tuhan hibur saya. Tuhan kasih pemulihan, beres ya kan. Jadi kalau saya punya Tuhan, apa saya masih perlu datang berkomunitas saudara? Apa saya masih perlu orang lain kalau saya masih bisa bertumbuh sendiri saudara? Nah hari ini jawabannya udah jelas banget. Di tema kita bulan ini, kita perlu orang lain, kita perlu komunitas, ayatnya udah dijelaskan saudara. Tapi ya itulah saudara, ada yang pikir, saya mau nggak terlalulah memerlukan orang lain. Apalagi dengan kehidupan di New York yang emang very individualistis ya, semuanya lu, gua gitu saudara. Atau tahu kita perlu hidup bersama dengan orang lain, tapi memilih untuk nggak mau bergaul, nggak mau nyomonya menyendiri aja saudara. Nah sedikit pengalaman saya saudara, saya termasuk orang yang begitu saudara. Orang yang boleh dulu itu dibilang saya itu mandiri lah saudara ya. Jadi artinya apa yang bisa saya lakukan sendiri ya saya lakukan sendiri. Saya nggak mau ngerepotin orang lain saudara, nggak mau nyusahin orang lain. Saya ingat suatu hari saya sakit saudara, sakit gigi. Sakit giginya itu sampai saudara pernah sakit gigi yang sampai kayak ke otak saudara. Sampai nyut-nyutan ya kan, sakit gigi tapi sebadan-badan nyut-nyutan saudara. Wah saya gak tahu ini ada apa, tiba-tiba bangun bener-bener sakit. Wah tapi saya gak mau nyusahin orang, saya naik subway itu jalan ya atas anugerah Tuhan bisa nyampe ke dokter saudara. Karena bener-bener udah kayak mau pingsan saudara. Tapi ya itulah saya pikir mandiri lah, ngapain ngerepotin orang lain ya kan. Kalau saya ada kesusahan, ada kesedihan, saya doa Tuhan hibur, beres saudara. Sampai suatu hari saudara, saya ingat suatu malam itu sekitar jam 10 malam, lagi dingin-dinginnya juga saudara. Dan hari itu saya sedih banget saudara. Dan bukan cuma sedih, ada sesuatu yang lain yang saya rasain, I feel very lonely. Seperti saya bilang, saya mandiri, saya banyak melakukan kegiatan sendiri, tapi jarang saya merasa lonely saudara. Ya kan, karena lonely itu ternyata perasaan hati. Lonely itu bukan kalau pada saya sendiri. Orang bisa merasa lonely walaupun dia ada di kerumunan orang banyak, dia ada di Times Square, but still somebody can feel lonely because it's the matter of heart saudara. Dan hari itu saya sedih banget saudara, saya ada banyak kayaknya problem yang saya pikir udah beres tapi ternyata gak beres, datang lagi. Jadi sedih, dan sedih juga bukan sedih itu tiba-tiba ya ini, feel very lonely yang biasanya bisa saya atasi tapi hari itu gak bisa saudara. Ya udahlah saya bilang, saya doa aja ya kan. Saya doa saudara, biasanya juga dengan doa beres gitu kan. Tapi setelah berdoa gak hilang, tetap gelisah, tetap lonely, sampai kayak desperate banget. Ya udahlah, saya diam, mau tidur juga nggak bisa, ya saya diam, saya merenung. Tiba-tiba ada satu kejadian saudara, pada saya lagi down banget begitu, di tengah-tengah malam yang begitu dingin, tiba-tiba bel rumah saya bunyi. Dan surprise sekali, teman saya saudara, sepasang suami istri datang tengah malam begitu saudara. Dan mereka bukan tinggal di New York, mereka tinggal di New Hampshire. Dan saya nggak tahu juga bahwa mereka hari itu ada di situ saudara. Dan mereka emang rencana pulang, tetapi tiba-tiba, ya itulah Tuhan saudara. Mereka kirim buat saya saudara. Akhirnya saya nggak jadi sendirian, saya bisa share karena mereka teman baik saya.
Saya share dengan mereka dan akhirnya ya itulah saya mengalami pemulihan saudara. Kita order pizza, kita makan sama-sama, dia main gitar, nyanyi, memuji Tuhan saudara. Dan akhirnya Tuhan ajar pada malam hari itu bahwa yes, Tuhan itu adalah segalanya, tapi tetap kita membutuhkan orang lain. Karena itu adalah rencana Tuhan buat saya dan saudara. Bahwa kita perlu orang lain untuk bisa saling share. Bukan hanya share di level permukaan aja saudara. Level permukaan itu cuman yang, oh how are you? Aduh aku suka dengan rambutmu yang baru potong rambut. Itu kan permukaan-permukaan saudara. I like you, the way you dress, itu saudara. Tapi sesuatu yang lebih connection, sesuatu yang lebih dalam saudara. Yang bisa terbuka saudara. Bisa terbuka untuk ngomong tanpa takut nanti kalau saya terbuka nanti saya dihakimi. Wah nanti dijudge atau malah nanti kalau kita share rahasia kita, pergumulan dosa kita pikir wah nanti saya bakal jadi bahan gosip saudara. Adalah sesuatu yang kita perlu seseorang yang kita nggak usah takut saudara. Mengatakan semua apa yang ada di dalam hati kita saudara. Kita bisa sharing ketakutan kita, kekhawatiran kita, bahkan kesuksesan kita tanpa dicap, wah ini mah dia lagi nyombongin diri, ya kan? Wah dia mah sombong. Tapi sebetulnya kita lagi share aja bahwa wah saya lagi seneng nih, lagi sukses nih, lagi dapat promosi nih, something like that saudara. Iya benar sekali lagi semua itu kita bisa bilang sama Tuhan, tapi kita juga bisa bilang sama orang-orang yang tertentu yang Tuhan kirim untuk part of our inner circle, seseorang yang bisa kita percaya seperti teman saya itu saudara. Kita nggak perlu puluhan orang, kita nggak perlu ratusan orang, mungkin hanya beberapa orang itu udah cukup saudara. Dimana kita bisa cerita kerinduan hati kita, isi hati kita, ketakutan kita, harapan kita saudara. Mungkin bagi yang sudah menikah itu pasangannya masing-masing, benar nggak? Benar nggak kalian bisa cerita ke pasangan masing-masing? Very deep. Dan akhirnya malam itu saya bersyukur banget sama Tuhan, nggak sangka Tuhan datangkan teman saya ya kan yang tinggal di luar kota lagi saudara. Dan akhirnya lonely saya hilang, Tuhan pulihkan saya. Walaupun teman saya itu nggak tahu jawabannya apa waktu saya sharing masalah saya, dia juga nggak tahu gimana menyelesaikannya. Tapi tetap ada kelegaan karena ada orang yang mau mendengarkan apa yang ada di dalam hati saya saudara. Jadi dari ini saya belajar begini saudara, in daily life secara keseharian, memang ada area kita harus bisa mandiri saudara. Artinya kita harus bisa bekerja produktif, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri saudara. Kita nggak minta orang lain bayarin rent gua, lu bayarin makanan gua, iya kan? Enggak saudara, kita artinya secara fungsi kita bisa mandiri, artinya kita ambil tanggung jawab untuk hidup kita sendiri saudara. Tetapi di sisi lain secara hubungan kita tergantung sama orang lain. Karena kebutuhan dasar kita, dasar manusia itu kita butuh perhatian, kita butuh kasih sayang, kita perlu dihibur, kita perlu dimengerti, juga perlu dikuatkan, perlu ditolong saudara. Dan itu bisa kita dapatkan dari Tuhan dan Tuhan juga bisa kirim orang lain untuk menolong kita saudara. Artinya koneksi kita sama Tuhan mesti sehat. Dan juga hubungan kita dengan orang lain juga harus sehat saudara. Saling memberi dan saling menerima. Nah sekarang saya mau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri saudara. Kita akan lihat beberapa teladan dari Tuhan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita, berarti tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ayat ini sebetulnya terinspirasi dari suatu doa pagi. Irin berkata tentang bahwa Tuhan Yesus juga tergantung sama orang lain. Jadi saya, wah iya benar juga ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus tinggal di dunia jadi manusia itu selama berapa tahun? 33 tahun kan saudara ya. Nah kita tahulah kenapa Tuhan turun menjadi manusia. Supaya juga merasakan kelemahan kita, karena dikatakan Tuhan juga dicobai. Tuhan juga mengalami dicaci maki. Tuhan udah melakukan yang baik juga tetap diomongin orang saudara. Dikhianati ya kan. Tuhan rasain itu semua. Tapi juga ternyata Tuhan juga belajar hidup di dalam komunitas dan bergantung sama orang lain. Bergantung sama orang lain. Iyalah saudara,
Bahkan pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, ya kan, dia butuh Yusuf papanya, Maria mamahnya, saudara. Tuhan Yesus butuh mereka. Tuhan Yesus butuh papa mamanya untuk memberi dia susu, memberi dia makan, untuk mendidik, saudara. Semua itu Allah Bapa di surga melakukannya melalui Maria dan Yusuf, yaitu orang lain, keluarganya, ada komunitas juga, ada orang-orang lain, saudara. Itu butuh orang lain dan gak bisa dilakukan sendiri, saudara. Tuhan gak tumbuh secara ajaib, walaupun emang mungkin bisa, saudara ya, disupply semua turun dari surga sama Allah Bapa, saudara. Jadi bayi ajaib yang tumbuh sendiri, saudara. Tapi enggak, saudara, ternyata Tuhan juga dikatakan di ayat ini diam di antara kita, saudara. Bersama dengan orang lain, Tuhan ada di dalam komunitas, dia belajar juga hidup di dalam komunitas. Tuhan akhirnya tumbuh, dia memberi, dia melayani. Tapi Tuhan juga menerima, saudara, apa yang diberikan orang lain kepada dirinya. Dan Tuhan juga sharing apa yang ada di dalam hatinya, saudara, ya kan. Nah, saudara ingat cerita di Alkitab waktu ada seorang wanita yang memecahkan buli-buli minyak wangi yang sangat mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus. Orang lain bilang ngapain dipecahin, ya kan udah minyak wangi mahal dipecahin, udah gitu cuman dibuat menyeka. Itu pemborosan kata orang lain. Tetapi Tuhan Yesus bilang biarkan dia mengurapi aku, saudara. Tuhan Yesus ada saatnya dia juga menerima, ya kan, dia menerima dengan segenap hati dan Tuhan menghargai pemberian wanita yang membawa minyak wangi mahal itu, saudara. Kemudian juga Tuhan nggak takut untuk jujur dan berbuka diri. Yuk kita buka di Matius 26 ayat 3 sampai 38. Matius 36 berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Jadi Tuhan Yesus membawa Petrus dan dua anak Zebedius, 3 orang totalnya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu Tuhan Yesus mulai merasa sedih dan gentar, ya kan? Lalu katanya kepada mereka, yaitu kepada 3 orang ini, saudara, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan, saudara, sharing apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Dia nggak gengsi, dia nggak mikir, aku ini kan guru mereka, aku ini kan Tuhan. Ya kan, apa yang mereka pikirin, apa yang mereka bakal, apakah mereka bakal pikirin kalau aku bilang aku ini lagi sedih banget, bahkan sedih itu sampai mau mati rasanya, saudara. Tuhan bilang, ayo stay with me, tinggal jangan kemana-mana lah gitu kan, kalau misalnya itu. Jangan pergi dulu kemana-mana lah, duduk bersama aku, berjaga-jaga, berdoa dengan aku, kata Tuhan. Tuhan udah berdoa loh, ya kan, dia udah pergi berdoa. Tetapi tetap seperti yang tadi dia bilang, masih sedih dan gentar. Makanya dia perlu bahwa kedua, dia bilang dia sharing apa yang di dalam hatinya, saudara. Dia bilang, aku sedih banget, aku seperti mau mati rasanya. Tuhan gak gengsi, saudara, Tuhan nggak gengsi, dia dengan penuh kerendahan hati, walaupun Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, dia itu adalah guru juga, saudara, yang sering ngajar, mungkin sering ngajar jangan takut segala macam, tetapi pada saat dia merasa takut, seperti mau mati rasanya, dia buka hatinya, saudara, kepada 3 orang yang bisa dia percaya, saudara. Saudara, jadi kita nggak usah, kalau kita emang lagi takut, lagi khawatir, nggak usah takut, saudara, nggak usah gengsi, nggak usah, aduh nanti diomongin nggak ya gitu, saudara. Saudara, kalau misalnya kadang di gereja, ya kan, ada pendeta bilang, ayo siapa yang mau didoakan angkat tangan, ya kan. Kemudian mungkin ada yang lirik-lirik dulu kiri kanan, malu kalau angkat tangan, ya kan. Kan saya udah melayani, apa nanti orang pikir pikir tentang saya kalau saya udah melayani, udah begini, udah begitu, tapi saya bilang saya masih begini gitu kan. Nggak usah malu, saudara, nggak usah gengsi, karena emang kita butuh kok, saudara, itu. Kita butuh semua itu, saudara. Tuhan aja membuktikan dirinya, saudara, bahwa Tuhan nggak gengsi, dia nggak jaim, dia buka diri, dia share apa yang ada di dalam hatinya, yang di very deep inside his heart. Dia bilang, aduh mau mati rasanya, saudara. Tuhan nggak minta yang aneh-aneh, Tuhan cuma minta ditemenin aja, saudara, pada saat dia sedih dan ketakutan. Tuhan juga nggak bilang ke ratusan orang yang seperti biasa berkerumun. Enggak, saudara. Tuhan cuma share sama 3 orang ini, saudara. Yang dia bisa percaya. Tuhan buka hatinya yang paling dalam. Ayo temenin dong, kata Tuhan. Please don't go, stay with me, stay with me. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita perlu komunitas, saudara, dalam kehidupan kita yang bisa support, bantu kita dan menolong kita, saudara. Demikian kita juga buat orang lain.
kita juga mesti mau untuk bantu jadi support buat orang-orang, teman-teman yang membutuhkan. Dalam doa puasa ini, mari kita belajar untuk lebih sensitif, saudara, minta hati yang lebih sensitif. Mungkin jangan-jangan ada orang-orang di sekitar kita yang emang lagi membutuhkan pertolongan kita. Tapi mereka ya seperti itulah, masih gengsi untuk ngomong. Tetapi berdoa saudara supaya kita punya hati yang sensitif. Kalau emang mereka perlu bantuan, kita bisa dekatin saudara, bantu mereka. Mungkin cuma sebatas mendengarkan, is okay saudara. Tuhan diam di tengah kita saudara. Belajar komunitas. Dan di Lukas 2 ayat 52, ayat firman Tuhan berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar. Dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia saudara. Jadi hubungan Tuhan dengan Tuhan baik, dengan orang-orang baik. Karena ia semakin dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa dan juga oleh orang-orang, oleh manusia di sekitarnya. Buka lagi sebentar saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya ada terkesan satu ilustrasi lagi, saudara, satu orang lagi putus asa duduk di pinggir jurang mau bunuh diri. Tetapi kemudian temannya datang, janganlah, ya kan, ayo bangkit lagi. Dan akhirnya dia nggak jadi menjatuhkan dirinya. Tapi bayangin kalau nggak ada orang yang mengangkatnya saudara, mungkin dia udah jatuh saudara, menjatuhkan dirinya ke jurang. Nah pertanyaannya saudara, pertanyaan saya buat saya dan saudara, saudara punya nggak teman dekat yang bisa angkat saudara pada saat saudara begitu down? Saya udah punya saudara, nggak banyak, tapi saya punya. Ada 2-3 orang yang saya bisa percaya, yang bisa saya ceritakan saudara. Saudara punya nggak saudara? Firman Tuhan di sini at least berdua saudara. Pada saat kita melewati sesuatu yang sulit, buat kita down, buat kita nangis, kita nggak bisa cerita siapa-siapa saudara. Cuman di kamar nangis saudara, nggak tahu yang siapa yang dilakuin. Ayo saudara, cari satu orang saudara. Cari satu orang yang bisa kita share saudara. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena bisa saling mengangkat saudara. Nah saudara, kalau kita sadar dan kita renungkan firman ini, betapa pentingnya kita hidup di dalam komunitas yang sehat saudara. Saudara, saya mau tutup. Bener kan, cepet ya, berapa menit sekarang? Ya. Saya mau tutup dengan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan. Di sini bukan saling ngomongin, saling menjatuhkan, saling iri hati, saling ngegosipin, enggak saudara. Tapi dibilang saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya kan? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, lagi sudah saling menasehati, ya kan? Bukan saling menjatuhkan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, saya percaya di dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan, dan nggak ada yang kebetulan juga kita boleh beribadah di satu rumah BMC New York ini saudara. Jadi kita ini adalah satu komunitas saudara. Nah komunitas itu gabungan dari kata common itu artinya sama, dan unity artinya kesatuan. Jadi komunitas itu kumpulan orang-orang kita yang ngumpul saudara, yang punya tujuannya yang sama, punya visinya yang sama, dan punya nilai-nilai yang sama. Dan kita ada di sini semua, di rumah BMC New York. Keluarga rohani yang Tuhan tempatkan kita semua saudara. Dan beberapa minggu yang lalu Pak Lukas sempat sharing bahwa visi BMC adalah, ada nggak sih tulisannya di sini? Nggak ada ya, dulu ada. Dibilang successful family saudara. Nah itu keluarga yang berhasil, yang sukses saudara. Jadi di BMC ini, kita ini harusnya adalah tempat keluarga rohani kita, di mana kita itu harusnya merasa aman, merasa nyaman. Walaupun kita semua masih dalam prosesnya Tuhan saudara, kita masih di proses bertumbuh, kita belum sempurna, masih jauh lah dari sempurna ya kan. Walaupun kita bilang goal kita untuk seperti Tuhan Yesus, tetapi tetaplah saudara harus kita akui itu masih goal kita yang wah jauh ya kan. Kita masih sering jatuh, kita belum sempurna, kita belum utuh saudara, kita
kita saling membutuhkan, tetapi harusnya BMC New York ini adalah suatu tempat di mana kita aman, kita merasa nyaman saudara. Untuk terus bertumbuh, mendapatkan hikmat, belajar satu dengan yang lain, dan untuk mengalami tentunya pemulihan saudara. At least harapan saya semoga di gereja BMC New York ini sebagai satu wadah, satu komunitas yang punya visi yang sama, at least kita bisa menemukan selain dari tentunya keluarga sendiri saudara ya, at least kita bisa menemukan satu orang, dua orang, di mana kita bisa saling terbuka sampai kedalaman hati kita, tanpa rasa takut dihakimi, tanpa rasa takut nanti diomongin orang, dicemooh saudara, atau jadi bahan gosip saudara. Yuk kita mau jadi orang-orang seperti saudara, di mana kita bisa sharing apa yang ada di dalam hati kita, dan juga pada saat orang lain sharing kepada kita, kita juga bisa memberikan perhatian, penghiburan, kekuatan dan sebagainya saudara. Nggak usah gengsi-gengsian saudara, emang kalau kita perlu doakan, kita perlu cerita, karena itu untuk kesehatan jiwa kita juga saudara. Kita biarin Tuhan bekerja leluasa di tengah-tengah kita sebagai komunitas, karena Tuhan bilang, gereja Tuhan itu seperti tubuh Kristus, Kristus kepalanya dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya saudara. Saling melengkapi, saling membantu satu yang lain. Saudara, waktu Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematiannya, Tuhan bilang kan, Lazarus keluar. Kemudian Lazarus bangkit dari mati, Lazarus keluar. Firman Tuhan berkata pada saat Lazarus keluar dari makamnya itu saudara, tangan kakinya masih terikat, dan tubuhnya masih terbungkus kain kafan. Kemudian setelah Tuhan membangkitkan, Tuhan bilang kepada orang-orang yang berdiri di sekitar, ayo kalian bukalah kain-kainnya itu, kalian bukalah talinya saudara yang mengikat kaki dan tangan Lazarus. Tuhan Tuhan yang membangkitkan, bukan Tuhan juga yang melepaskan kain, melepaskan tali-tali, tetapi waktu melepaskan kain, melepaskan tali-tali, dia suruh orang-orang lain saudara. Tuhan Yesus melakukan yang susah-susah, membangkitkan, melakukan mujizat yang tidak ada jadi ada, membuka jalan saudara, memberikan kesembuhan, tetapi dalam masa-masa pemulihan, Tuhan pakai kita semua sebagai tubuh Kristus untuk saling melayani. Saya percaya Tuhan akan pakai saya dan saudara semua untuk memulihkan kehidupan orang lain, amin. Karena pada saat kita memberi, kita juga menerima yang luar biasa, saling bantu dengan yang lain. Dan gak usah pikir, wah saya mesti ketemu, saya boleh panggil pemain musiknya saudara. Dan kita gak usah pikir, wah saya mesti sering ketemu nih, enggak saudara, kita manfaatkan aja teknologi saudara. Yang semua ini membuat jauh lebih mudah ya kan. Kita bisa WhatsApp, kita bisa video call, saling support. Dan banyak kata-katakan perkataan positif yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Semoga komunitas BMC New York ini semakin hari bisa menjadi semakin tumbuh, sehat, kuat. Sama seperti firman yang tadi kita baca, Tuhan Yesus juga tumbuh, semakin kuat, semakin berhikmat, disukai Tuhan Allah Bapa dan juga disukai banyak orang. Saya butuh kamu, kamu butuh saya. Amin. Saudara, pada malam hari ini ada 4 hal, saya sekali lagi katakan, Tuhan Yesus menciptakan kita untuk saling membantu, saling membutuhkan. Kita adalah bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk saling membantu, menguatkan, meneguhkan saudara. Dan kalau kita nggak mau hidup di dalamnya, percayalah pasti ada big problem. Saya pernah alami big problem sendirian ya saudara. Dan perlu kerendahan hati untuk saling melengkapi cerita, dan semoga kita temukan 1 orang, 2 orang yang dimana kita bisa ceritakan semuanya dan tanpa takut dihakimi dan segala macam. Amin.